Hai, kami Visipol Crisis Center. Melalui video ini, kami akan mengajak kamu untuk mengenal sebuah layanan baru di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada. Apa itu Visipol Crisis Center? Visipol Crisis Center atau FCC merupakan sebuah fasilitas di bawah unit Career Development Center yang bertanggung jawab dalam penanganan dan pencegahan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada warga Visipol. But wait, apa sih yang dimaksud dengan kekerasan seksual itu? Kekerasan seksual adalah semua tindakan, percobaan, ajakan, dan atau ancaman tindakan seksual termasuk merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, seksualitas, identitas gender, dan atau ekspresi gender seseorang yang dilakukan secara paksa tanpa persetujuan. Kasus kekerasan seksual dapat dialami oleh semua orang, terlepas dari jenis kelamin, ekspresi gender, identitas gender, dan orientasi seksualnya. Oleh karena itu, persetujuan atau consent menjadi elemen yang sangat penting dalam hubungan interpersonal agar tidak menjadi paksaan ataupun kekerasan. Selanjutnya, untuk kenapa sih FCC dibentuk? Tentu saja FCC dibentuk untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Ada 9 prinsip di dalam FCC. Yang pertama adalah memiliki perspektif dan berpusat pada penyintas atau survivor-centered. Kedua adalah adil gender. Ketiga adalah tidak membeda-bedakan atau non-discrimination, tanpa membedakan berdasarkan jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, usia, suku, ras, agama, pendidikan, golongan, kelas, dan atau difabilitas. Keempat adalah tidak menghakimi atau non-judgmental. Selanjutnya adalah kenyamanan dan tanpa paksaan. Prinsip berikutnya yaitu kesetaraan. Prinsip selanjutnya adalah kerahasiaan dan keamanan. Berikutnya adalah kepekaan terhadap situasi krisis. Prinsip terakhir adalah pemberdayaan. Dalam proses penanganan kekerasan seksual akan terdapat upaya pemberdayaan penyintas agar dirinya mampu membuat keputusan secara mandiri sembari memberi penguatan bahwa penyintas tidak akan berjuang sendiri. Lantas apa saja yang dilakukan oleh FCC? FCC memiliki tugas untuk menyediakan ruang aman, memberikan layanan perlindungan dan pemulihan bagi penyintas dan atau saksi, mengkoordinasikan dan atau memantau proses implementasi sanksi bagi pelaku, serta menyediakan program edukasi mengenai upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Visipol UGM. Dapat 2 divisi dalam FCC. Yang pertama adalah divisi pelaporan dan pelayanan yang akan bertanggung jawab dalam proses penanganan kasus kekerasan seksual dari pelaporan hingga pemulihan, memfasilitasi pemenuhan hak bagi penyintas, saksi, dan terduga pelaku, serta melakukan networking dengan lembaga pengada layanan baik di dalam dan di luar kampus. Divisi kedua adalah divisi edukasi dan sosialisasi. Tugas utamanya adalah menyelenggarakan program edukasi dan kegiatan sosialisasi mengenai kekerasan seksual di kampus, serta menjalin jejaring dengan lembaga di dalam dan di luar kampus. Untuk memaksimalkan kinerja FCC, kami telah menjalin kerjasama dengan psikolog CDC, peer counselor Visipol UGM, dan lembaga-lembaga penanganan kekerasan seksual di Yogyakarta, seperti Rifka Anissa, LBH APIK Yogyakarta, PKBIDIY, LBH Yogyakarta, P2TPAKK Reksodiah Utami, dan People Like Us Satu Hati atau PLUS. Semua ini adalah sebuah upaya untuk menciptakan ruang aman di Visipol. Kita dapat bersama-sama memiliki kontribusi dalam mewujudkan ruang aman Visipol. Lalu, bagaimana caranya? Your role matters.
Most PSAs either talk to the victims or shame the attackers, but we wanted to target those who could step in and do something. Bystanders, like you. The campaign launched with an online video shot from the bystander's point of view. Thanks for keeping your mouth shut. Thanks for minding your own business. Come on, show me the good ones. Thanks for not telling my girlfriend. Say that to me. Hi. Thanks for not telling anyone. If you don't help her, you're helping him. But when you do something, you help her. Thanks for telling the bartender. Thanks for stopping him. Thanks for telling HR. Thanks for getting help. Dari video yang telah teman-teman lihat, kita semua dapat mengambil insight bahwa kita tidak boleh hanya berdiam diri sebagai bystanders, namun harus berpihak pada keadilan, yakni pada penyintas. Selain itu, untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan seksual, kita dapat bersama melakukan upaya pencegahan dengan meningkatkan self-awareness, menetapkan batasan diri dalam hubungan atau set your boundaries, jangan mentolerir sexist jokes, dan selalu meminta dan memberikan consent sebelum melakukan sesuatu. Dan jangan lupa, stop victim blaming. Lantas, apa yang harus dilakukan ketika kekerasan seksual terjadi? Apabila kamu menjadi saksi kejadian kekerasan seksual, perhatikan situasi keamanan diri dan juga penyintas. Apabila memungkinkan, segera bantu penyintas, amankan bukti, dan laporkan kejadian. Apabila temanmu bercerita jika ia telah mengalami kekerasan seksual, dengarkan ia sepenuhnya tanpa menghakimi. Katakan bahwa apa yang terjadi sepenuhnya bukan salahnya. Temani apabila ia ingin melaporkan atau mengakses layanan pemulihan. Apabila kamu menjadi korban, jangan pernah menyalahkan diri sendiri. Mintalah bantuan kepada pihak yang kamu percaya, seperti teman atau sahabat, atau Visipol Crisis Center untuk menemani dan membantu pemulihan kondisimu. Visipol Crisis Center dapat diakses melalui layanan hotline WhatsApp di 081 2279 12402. Teman-teman juga bisa mengajukan laporan kasus kekerasan seksual melalui link di ugm.id/formulir pengaduan FCC. Bisa juga loh menghubungi kami melalui Instagram di @visipolcrisiscenter atau email di visipolcrisiscenter@gmail.com. Berikut merupakan aluran pelaporan dan penindakan kasus kekerasan seksual di Visipol Crisis Center. Laporan yang diterima oleh FCC akan dilanjutkan dengan asesmen kondisi awal penyintas. Kemudian dilakukan dokumentasi dan verifikasi kasus. Kemudian setelah data terkumpul, akan diselenggarakan rapat terbatas dengan pihak dekanat guna memberikan penyintas ruang untuk menentukan apakah kasus akan diselesaikan melalui penyelesaian etik atau penyelesaian hukum. Di samping itu, baik penyintas, saksi, dan atau terduga pelaku akan diberikan haknya atas layanan yang dibutuhkan sampai dengan pemulihan penyintas. Terakhir, bantu kami yuk dengan mengisi survei singkat berikut. Klik link yang tertera di video ya. Mari kita melakukan upaya bersama untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman, bebas, dan inklusif. Salam hangat dari FCC dan selamat datang di Visipol UGM.